Kita bersyukur kita masih bisa bertatap muka walaupun secara online. Kita tetap mau datang, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya mungkin saya bisa minta tolong kita semua buka kameranya biar kita sama-sama saling melihat, ya. Kita semakin semangat kalau kita bisa melihat satu sama lain. Oke, terima kasih. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah nama Tuhan, kita mau datang, mau hampiri tata kudusnya. Haleluya. Mari saya undang kita semua datang. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita mau diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita semua buka hati. Saya mau berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa buat hari yang indah Tuhan masih berikan bagi kami. Kami datang Tuhan bersyukur, berterima kasih atas hari yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Tuhan Yesus, kami mau datang membawa segala pergumulan kami Tuhan, membawa segala beban kami Tuhan. Kami menyerahkan kepada kaki-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sanggup Tuhan. Engkau yang dapat menyelesaikan setiap masalah kami Tuhan. Setiap beban yang kami mau datang Tuhan, membawanya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang campur tangan Tuhan. Engkau juga yang memberkati setiap kami yang ada. Kami dapat kelegaan Tuhan. Kami bisa mendapatkan sukacita dari Tuhan sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini kami mau datang. Kami mau berserah diri kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jaringan yang ada, agar kami bisa fokus Tuhan untuk memuji, menyembah, serta mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji, menyembah nama-Mu. Haleluya. Amin. Baik, sama-sama kita angkat pujian. Sungguh besar dan ajaiblah karya Tuhan atas hidup kita. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benar jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang
melihat cinta kasih-Mu. Kami masih merasakan Kau baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang layak kami puji. Kau adalah Allah yang layak kami sembah Tuhan. Kau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kau adalah Raja di atas segala Raja. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami mau datang, kami mau menyembah, kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang mau diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Oh, haleluya. Kita tetap bersuka cita ya, walaupun kita di rumah. Kita mau angkat pujian. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Tinggikan lagi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangka. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Allah diagungkan. Lebih semangat lagi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah. Bersoraklah bagi Haleluya. Dan sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan. Yes, Allah diagungkan. Yes, Allah diagungkan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita ganti lagi dengan satu pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagi kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya bagiku. Kasih setianya, kasih setianya
menyembah nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya rindu kita semua siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Oh Bapa yang mengasihi kami. Oh Bapa yang mengasihi
Theo, saya persilakan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur boleh bersekutu pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, menolong hamba-Mu, memberikan hikmat kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran. Pada hari ini, untuk lebih dari apa yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Pakai hati dan pikiranku Tuhan. Dan pastikan setiap taburan benih firman-Mu itu jatuh di tanah yang subur di hati kami. Dan terjemahkan ya Roh Kudus firman-Mu di hati kami masing-masing sesuai dengan kebutuhan umat-Mu. Bergantung kepadamu Roh Kudus pada hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Semoga semua bisa dengar suara saya ya. Hari ini saya sangat bersyukur sekali diberikan kesempatan oleh Bapak Pendeta Tony untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Pada saya nunggu-nunggu udah lama sebelum ada GBI Kranji ini, saya udah nunggu-nunggu udah lama kapan diundang, nggak diundang-undang ya. Hari ini saya diundang. Terima kasih ya. Puji Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah melayani dengan tulus hati. Satu tema yang sebenarnya mudah sekali. Mudah, kenapa saya bilang mudah? Karena saya belajar tentang pelayanan yang dengan tulus hati ini di gereja GBI Rawamangun ya. Jadi saya ini anak Rawamangun asli saudara-saudara ya. Sampai sekarang masih jadi anak Rawamangun juga karena memang tinggal di Rawamangun. Tapi maksudnya saya ada di GBI Rawamangun. Tapi sekarang atas penentuan Tuhan tentunya saya sudah melayani di luar daripada GBI Rawamangun ya. Jadi saya lulusan GBI Rawamangun ini ya. Jadi dulu sempat jadi anak buahnya Tony di Rawamangun, tapi ya Tuhan tuh baik ya. Nah, hari ini saya mau melayani firman Tuhan. Saya kasih tema tentang nilai-nilai pelayanan ya, tentang nilai-nilai pelayanan yang ya nanti kita ngobrol-ngobrol santai ya. Di sini ada cici saya, Cici Cenwi, saya juga, Hana ya, dan Om Hani, orang-orang yang banyak membantu saya waktu kecil dulu bertumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan sampai hari ini ya, puji Tuhan. Oke, ada 5 poin yang saya mau sampaikan tentang pelayanan. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kelima-limanya ini bukan hasil teori saya lihat di buku, bukan. Ini adalah sesuatu yang saya sudah jalani seumur hidup saya ya. Saya gagal di sini. Pada satu sisi dan lain sisi saya gagal. Di poin pertama 2, 3, 4, 5 saya gagal, tapi kemudian saya belajar dari kegagalan itu untuk terus bertumbuh sampai hari ini. Dan saya belum selesai bertumbuh, makanya salah satu moto saya adalah work in progress ya, work in progress. Jadi sabar aja ya, be patient, karena saya adalah karya Tuhan yang belum selesai ya. Tuhan masih terus merenovasi hidup saya sampai nanti sempurna seperti Kristus ya. Kapan itu nanti masih lama, saya nggak tahu kapan, tapi dari banyak sisi Tuhan sedang terus-menerus merenovasi hidup saya ya. Oke, yang pertama Bapak Ibu, bahwa pelayan itu adalah sebuah kehormatan. Itu yang pengen saya Bapak Ibu tahu. Pelayanan itu adalah sebuah kehormatan. Karena kita raja di atas segala raja. Waktu saya kecil dulu, saya SMP, saya diajak sama kakak saya, kami tur ke Jawa, keliling Jawa. Salah satunya adalah kami mampir ke Jogja, lalu ke Keraton Jogja. Ada satu orang abdi dalam yang menjadi tour guide kami, mengantarkan kami ke beberapa bagian yang ada di Keraton Jogja. Saya ngobrol-ngobrol dengan abdi dalam ini, lalu dia bilang, Pak, kami ini ibarat kata pengabdian. Gajinya berapa? Gajinya kecil sekali, saudara-saudara. Ya, sangat kecil sekali. Mungkin kalau kita tinggal di Jakarta, ongkosnya aja nggak cukup tuh. Tapi mereka melakukannya setia, mereka melakukannya dengan penuh kebanggaan, bahkan itu diturunkan dari kakek ke anak ke cucu ya. Anak kakek ke cucu. Bahkan mereka bilang, Pak, kami itu nggak bisa lihat wajah sultan.
Jadi udah ngelihat kakinya aja kita udah senangnya minta ampun Pak, katanya begitu. Itu sebagai warga Jogja, warganya rakyat daripada Sri Sultan, waktu itu masih, kalau nggak salah masih Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 kalau nggak salah, bukan yang sebelum yang sekarang ini, kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah ingat, karena itu saya SMP itu mungkin 25 tahun yang lalu, sekitar itulah. Itu sudah bangga sekali. Itu melayani sultan di dunia, saudara-saudara. Jadi menjadi seorang abdi dalam istana itu sebuah kebanggaan untuk mereka. Boleh dibilang itu pencapaian tertinggi dalam hidup mereka. Kenapa? Meski gajinya kecil, tapi sisi pengabdiannya itu melebihi segala-galanya. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa kita ini melayani raja di atas segala raja. Ya, kalau kita diminta untuk melayani itu sebuah kehormatan buat kita. Ya, sebuah kehormatan buat kita. Bukan karena kita banyak lebihnya, ya hanya berat badan yang lebih ya saudara-saudara ya. Tapi bukan karena kita cakap rupa kita, karena banyak orang yang lebih cakap daripada kita. Bukan karena kita kaya, karena banyak orang lebih kaya daripada kita. Banyak orang lebih hebat daripada kita. Tapi itu sebuah anugerah dan kehormatan. Bapak Ibu, saya mengembalakan sebuah gereja lokal, dan jujur saya underdog sebetulnya ya. Underdog tuh bukannya di bawah anjing saudara-saudara, bukan, tapi unqualified ya, unqualified, tidak pintar juga enggak saudara-saudara ya. Tapi saya akhirnya menjadi pemimpin di satu gereja ini, bahkan lebih daripada pemimpin saudara-saudara, pemimpin jemaat, saya menjadi pemimpin pendeta-pendeta ya. Pemimpin pendeta-pendeta alias jadi ketua sinode, saudara-saudara. Saya kadang-kadang mikir sama otak saya gitu ya, Tuhan, saya ini apa sih kelebihan saya bisa sampai seperti ini gitu. Sampai akhirnya gereja yang saya gembalakan juga ternyata waktu itu bergoncang keras. Ya, ada, kalau terlalu panjang untuk saya ceritakan, tapi singkatnya ya, cut the story short adalah bahwa gereja itu akhirnya berguncang. Dan akhirnya saya jadi gembala. Ya, saya jadi gembala. Jadi saya jadi gembala bukan karena hebat, saudara-saudara. Saya bilang sama istri saya, Mam, saya bilang sama istri saya, Sari, nama istri saya Sari ya. Saya bilang, kita ini jadi gembala nih, saya jadi gembala ini bukan karena pintar loh, saya bilang. Kita jadi bukan karena pintar. Karena kita paling bodoh. Paling bodoh. Kenapa sih paling bodoh? Karena yang pintar-pintar udah kabur semua. Kalau kapal tenggelam, yang pinter-pinter tuh udah naik sekoci pada pergi kemana nggak tahu. Sementara saya ini yang paling bodoh, si Kabayan Tea, saya bertahan di situ. Karena kalau saya pergi nanti jemaat siapa yang pimpin. Jadi itu sebenarnya nilai-nilai kebodohan proyek Thank You. Ya, Ohana pasti paling paham tentang proyek Thank You lah. Ya. Dan pada saat yang bersamaan, saudara-saudara, ada dua hamba Tuhan, yang satu ngomong gini sama saya, gereja kita kan lagi bertumbuh ya, sebenarnya kita perlu loh orang-orang kayak Leo dan Sari. Ya, kira-kira kalau dia ngomong gitu maksudnya apa, saudara-saudara? Lalu pendeta yang kedua, gembalanya bilang gini, kalau kamu keluar dari gereja itu, Leo, saya siapkan karir kamu di gereja saya, kata gitu. Bayangkan tuh, saya siapkan karir kamu di gereja saya. Itu bahasa yang dia pakai. Exactly, plek, saya copy paste kalimat dia. Saya siapkan karir kamu di gereja saya. Jemaat dia nggak banyak, saudara-saudara, mungkin ada 2.000-3.000 orang. Salah satu, pokoknya gereja bagus lah ya. Tapi karena si Kabayan Tea, nih orang bodoh ini, saudara-saudara, saya bertahan di gereja itu. Nah, istri saya nggak senang hati ya, suaminya menganggap dirinya bodoh. Dia berdoa sama Tuhan. Dia bilang, Pah, nggak. Tuhan bilang sama saya setelah dia berdoa, kalau kita bertahan, kita dijadi gembala itu bukan karena kita bodoh, tapi karena kita yang paling setia, dia bilang begitu. Ya bener sih, saya bilang sama dia, iya Mam. Orang bodoh itu setia, orang setia itu bodoh, saya bilang. Jadi saudara-saudara, sampai akhirnya saya setelah banyak goncangan-goncangan dan jadi hari ini, saya mulai bisa merenungkan kenapa Tuhan pilih saya untuk menjadi gembala. Benar apa yang istri saya bilang, karena kita setia, saudara-saudara. Kebodohan saya itulah yang menyelamatkan saya, yaitu setia itu, saudara-saudara. Karena saya merasa Tuhan panggil ke gereja ini, sebuah kehormatan buat saya untuk bisa menjadi hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan. Bapak Ibu jadi hambanya presiden aja, yaitu menteri, kita udah bangganya minta ampun. Apalagi dia menjadi hamba daripada raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi nomor satu yang harus kita ingat adalah bahwa kita
pelayanan itu adalah sebuah kehormatan, ya, sebuah kehormatan karena kita melayani raja di atas segala raja. Nah, poin yang kedua, saudara-saudara, poin yang kedua yang saya dapatkan dengan susah payah karena banyak gagal, saudara-saudara, adalah relationship is above ministry. Bahwa hubungan itu di atas pelayanan. Jadi yang nomor satu itu bukan bukan pelayanan tapi hubungan. Kalau kita buka Alkitab kita, saya ajak kita buka Alkitab kita di 1 Petrus pasal 5, Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 5, saya akan bacakan mulai ayat yang pertama. Judulnya Gembalakanlah Kawanan Domba Allah. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang pertama dimulai. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka. Dan yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sampai situ aja Bapak Ibu ya. Nah, jadi relationship is above ministry. Selama ini Bapak Ibu, kepemimpinan itu selalu bottom up, ya, selalu dari atas ke bawah. Seharusnya nggak demikian. Seharusnya adalah pelayanan itu dibangun berdasarkan hubungan. Itulah kenapa Tuhan Yesus ketika dia melayani di dunia ini, dia tidak memilih 12 jemaat. Yang dia pilih ada 12 murid yang hidup bersama dengan dia, tinggal bersama-sama dengan dia, bergaul bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, di dalam film-film tentang Tuhan Yesus, saudara, selalu digambarkan Tuhan Yesus itu pribadi yang sangat serius. Seperti nggak ada kehidupan. Saya agak-agak kurang nyaman dengan gambaran itu, saudara-saudara. Saya baca Alkitab tentang anak-anak kecil yang datang sama Tuhan Yesus, rebutan datangnya sampai dilarang karena nggak tertib. Sampai Tuhan bilang, jangan biarkan anak-anak itu datang. Saya mulai membayangkan dan berpikir, Bapak Ibu ya, apa anak-anak itu kan pribadi yang jujur ya. Apakah anak-anak mau lari-larian, ngegelendot sama Tuhan Yesus, pangku-pangkuan mungkin ada yang di sininya, segala macam, saudara-saudara ya. Kalau Tuhan Yesus itu pribadi yang cranky, yang galak dan jutek, pastinya enggak. Dia pasti pribadi yang penuh dengan kehangatan, pribadi yang jenaka. Saya menemukan satu film Yesus, sudah hilang filmnya, nggak tahu kemana, tentang pribadi Yesus yang sangat unik seperti ini. Saudara-saudara, dia bisa bercanda dengan murid-muridnya. Dia bisa meledek murid-muridnya, saudara-saudara. Waktu saya ada kunjungan ke satu kota, satu negara ya, saya menemukan satu foto, satu gambar lukisan, Tuhan Yesus lagi, satu figur yang kita anggap Tuhan Yesus lah, karena ini di Bukit Doa, ini adanya saya belinya di toko buku di Bukit Doa, Yoido, ya, di Korea Selatan, saudara-saudara. Harganya mahal. Saya pergi karena bokeh juga saya pergi, saudara-saudara. Saya akhirnya terpaksa beli juga. Karena ini menarik sekali. Yaitu gambaran Tuhan Yesus tertawa terbahak-bahak. Saya melihat satu pribadi yang unik sekali. Satu pribadi yang hangat sekali, saudara-saudara. Jadi, saya beli itu karena Tuhan Yesus tertawa gambarnya. Satu coret-coretan begitu ya, Tuhan Yesus tertawa. Bapak Ibu, saudara sekalian, Tuhan Yesus mengedepankan hubungan dibandingkan pelayanan, saudara-saudara. Bahwa pribadi yang kita layani lebih penting daripada pelayanan itu sendiri. Saya ingat satu hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Dia hidupnya rusak. Dia pendiri sebuah gereja besar, lalu jatuh dalam dosa, dosa seksual, saudara-saudara, sampai hampir bercerai dengan istrinya, sampai kemudian dia dipulihkan kembali. Waktu dia dipulihkan kembali, dia mengajar kita-kita tentang prinsip-prinsip sesuatu. Saya ikut dalam ajarannya beliau, atau dia lagi ngajar. Satu hal yang dia bilang begini, saudara-saudara. Dia bilang, waktu
saya jatuh, dia bilang ini, setiap orang hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, atau teman kita yang jatuh dalam dosa, jangan kirimin ayat. Dia bilang, jangan hati dia tentang dosanya. Dia nggak akan pernah mau terima. Jadi apa dong yang harus dilakukan? Kan nggak usah ngomong apa-apa, temani dia. Lalu dia cerita tentang hamba Tuhan, temannya dia yang juga hari itu hadir. Temannya tuh bilang gini, teman saya ini hamba Tuhan ini, dia bilang, dia tidak pernah nasihatin saya, dia tidak pernah tegur saya. Yang dia lakukan ada dua hal. Waktu dia mabok pulang pagi, saudara-saudara, temannya ini nunggu di depan rumahnya. Nunggu di depan rumahnya. Dia pulang mabok, saudara-saudara, dia ketemuin. Weh, apa kabar? Udah pulang ya? Lu mau ngapain? Enggak, gue cuma nemenin lu doang, nungguin lu, katanya gitu. Udah tuh si pendeta ini masuk ke dalam, pendeta ini pulang ke rumah, saudara-saudara. Itu hampir tiap malam dilakukan begitu. Nggak pernah negor, nggak pernah ngasih ayat, saudara-saudara. Satu hal yang dia lakukan lagi adalah selain itu adalah tiap hari Sabtu pokoknya si pendeta ini diundang ke rumah si pendeta ini. Temannya ini. Dimasakin, saudara-saudara. Udah cuma datang doang lo makan. Nggak bahas ayat, nggak bahas apa, saudara-saudara. Cuma ditemani terus nih orang hamba Tuhan yang jatuh ini sama temannya ini, saudara-saudara. Malah kadang-kadang dia lupa dia nggak datang. Itu dia bilang istrinya, pada temannya itu udah masak, udah siapin makanan, dia nggak datang karena dia lupa atau karena kadang-kadang dia sengaja dia nggak datang, saudara. Sampai akhirnya kesadaran kembali kepada orang ini dan dia bertobat, dia kembali melayani lagi dengan luar biasa, rumah tangganya dipulihkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Nah, dia cerita bahwa temannya ini membangun hubungan sebelum dia mengajarkan prinsip firman Tuhan. Saudara, berapa banyak kita melukai orang dalam pelayanan? Berapa banyak pelayanan itu melukai. Ketika saudara-saudara, saya ditusuk orang dari belakang, backstep orang dari belakang. Itu bukan waktu saya kerja, tapi waktu saya jadi full timer, saudara-saudara. Saya di backstep dari belakang dengan fitnahan lah ya. Aduh, luar biasa, saudara-saudara. Ternyata dunia pelayanan itu lebih kejam daripada dunia marketplace. Kalau orang kejam di dunia kerja wajar, saudara-saudara. Karena dunia kerja memang kadang-kadang diisi oleh 1.001 orang. Tapi kalau dunia gereja, orang main tusuk di belakang, fitnah. Jadi saya belajar benar. Saya juga sadar berapa banyak orang yang sakit hati sama saya, saudara-saudara. Sesuatu yang memang saya sengaja untuk sakit hati, ataupun saya nggak sengaja menyakiti dia. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa pelayanan itu adalah sebuah hubungan. Saya baru-baru ini sudah 3 tahun ini diangkat menjadi ketua sinode. Teman-teman saya bilang ini ketua sinode yang paling gaul sedunia. Saya tidak bangun sinode berdasarkan hierarki yang tinggi, saudara-saudara. Tapi saya menjadi teman, sahabat bagi pendeta-pendeta di bawah saya. Saya ngopi sama mereka, bercanda sama mereka, kadang-kadang seringkali pakai celana pendek ketemu sama mereka. Ngobrol, saudara-saudara. Sampai akhirnya ya mereka salut dan mereka menghormati. Nah, penghormatan yang mereka berikan kepada saya adalah penghormatan karena tingkat kedewasaan. Bukan lagi karena jabatan, tetapi lebih daripada jabatan adalah karena hubungan. Mereka memberikan hormat karena kedewasaan kerohanian mereka. Menghormati satu pribadi yang memang harus dihormati karena kepribadian, ya saudara-saudara. Dan itu saya lakukan. Dan puji Tuhan, sinode kami jumlahnya masih kecil, saudara, masih belasan jumlah gerejanya, tapi terus berkembang. Saya benar-benar belajar menyalipkan kedagingan saya sebagai pemimpin untuk mendarat, ya. Sama jemaat pun juga begitu, karena penting sekali yang namanya hubungan, ya, saudara-saudara. Lalu dari situ melahirkan kedewasaan. Kita jadi pemimpin yang tidak mentang-mentang, ya. Lalu orang-orang yang dipimpin akhirnya belajar untuk menundukkan diri kepada pemimpin rohaninya, bukan cuma karena jabatannya, tetapi menundukkan diri karena hubungannya. Jadi penundukan dirinya, hormatnya dia berikan karena kedewasaan rohaninya dia. Sebagaimana orang harus tunduk kepada pemimpin rohaninya. Sebagaimana yang dinasihatkan Tuhan, dinasihatkan Paulus kepada Timotius di 1 Timotius 5:17, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar.
Jadi Paulus sendiri mengajarkan untuk menghormati para penatua, menghormati pemimpin-pemimpin rohani yang baik kepemimpinannya. Ya, yang baik kepemimpinannya, dan juga yang dengan jerih payah mengajar dan berkhotbah, itu harus dihormati 2 kali lipat. Penghormatan itu diberikan dengan kesadaran akan kedewasaan rohani, Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga saudara-saudara, dan ini juga saya belajar, saya lah terutama yang paling belajar tentang hal ini adalah panggilan sedaging. Ketika saya belum menjadi gembala, saya udah jadi pemimpin di gereja ini, disebutnya sebagai eksekutif minister waktu itu. Saya selalu duduk di depan, jadi gembala duduk di depan, saudara-saudara. Anehnya, istri saya tidak pernah mau mendampingi saya, saudara-saudara. Karena dia juga pemimpin tim profetik ya, Bani Asaf ya, kalau di Romangun bilangnya Bani Asaf, kalau di GBI. Dia alasannya, Pak, aku ngurusin pemain musik ya Pak ya, sama singer, worship leader ya, takutnya ada apa-apa aku bisa backup, katanya gitu. Dia tidak pernah dampingi saya, karena alasannya mau ngurusin pemain musik. Tapi sebenarnya itu alasan doang, saudara-saudara. Kenapa? Dia punya mental duduk di depan mendampingi saya sebagai gembala, sebagai ibu gembala. Beliau selalu berpikir bahwa yang pendeta suami gue gitu, yang gembala kan suami gue kan bukan, gue kan cuma istri pendeta gitu, gue cuma istrinya doang. Sampai kemudian, saudara-saudara, kami mengundang hamba Tuhan. Kalau Anda tahu namanya Suset Hetting. Suset Hetting ini dulu pernah menjadi pendoanya Reinhard Bonnke. Terakhir saya dengar beliau tinggal karena di orang Jerman, saudara-saudara ya. Kami undang, dia datang, dia berdoa khotbah, lalu dia doakan jemaat, terakhir dia doakan kami berdua. Ketika beliau berdoa buat istri saya, ada satu kalimat yang kami tidak pernah lupa, saudara-saudara. Dia bilang gini, Ibu, become a pastor wife is a calling, not a position. Saya ulangi lagi ya. Ini exactly kalimat dia. Ibu, become a pastor wife is a calling, not a position, dia bilang. Ibu, menjadi istri gembala, a pastor wife, ibu gembala, istri gembala atau ibu gembala, itu adalah sebuah panggilan dan bukan posisi. Dan disitulah ada sesuatu revolusi terjadi di hati istri saya. Dia mulai berpikir, iya ya, jadi ibu gembala itu panggilan ya. Saya ini bukan cuma istri loh, saya juga ibu gembala loh. Ada peranan rohani juga yang harus saya mainkan di gereja ini. Sejak hari itu dia berubah, saudara-saudara. Dan yang luar biasa adalah bulan sekitar 2-3 bulan lalu, beliau ditahbiskan menjadi seorang pendeta muda di gereja kami. Ya, memainkan peranan dengan baik, membantu saya sebagai seorang ibu gembala ya. Kemudian diangkat, ditahbiskan menjadi pendeta muda. Bukan cuma itu, saudara-saudara. Biasanya kalau saya minta dia khotbah, dia banyak alasan. Aduh Pak, jangan Pak, nanti bulan depan aja Pak, bulan depan Pak gitu. Nah, berapa minggu lalu, hari Senin kalau nggak salah, hari Selasa ya, kemarin ini kami lagi jalan, terus istri saya ingetin, Pak, minggu besok yang khotbah siapa? Aduh, siapa ya? Aduh, saya lupa, belum saya tunjuk nih gitu. Terus dia bilang ini, udah aku aja lah, katanya gitu, saudara-saudara. Seumur-umur belum pernah dia mengajukan dirinya untuk khotbah, baru minggu kemarin. Ya, ini sekarang beliau ada di kamar lagi khotbah, saudara-saudara. Ya, lagi khotbah yang dia mengajukan diri khotbah minggu lalu ya. Nah, dari berbagai kisah itu saya menyadari gini, bahwa panggilan Tuhan itu, karena suami istri itu satu tubuh, saudara-saudara, di dalam Tuhan. Karena bukan lagi 2 tapi 1. Ya, bukan lagi 2 tetapi 1, saudara-saudara ya. Ketika Tuhan memanggil suami, Tuhan juga memanggil istri. Ketika Tuhan memanggil istri, Tuhan juga memanggil suami. Karena suami istri bukan lagi 1 tapi 2. Bahkan dia memanggil seisi rumah tangga itu untuk melayani bersama. Nah, saya menyadari betul ketimpangan yang saya alami dalam pelayanan sebelum istri saya dilawat Tuhan dalam melalui doa Ibu Suset Hetting itu. Ya. Tapi kemudian saya merasakan juga sebuah kepenuhan, the wholeness di hati saya secara rohani, secara bobot, urapan, merasakan sesuatu yang lebih, saudara-saudara, ketika istri saya mulai mengambil peranannya sebagai seorang ibu gembala, ketika dia mulai mengakui panggilannya dia juga. Nah, kami punya cabang gereja di Bali, saudara-saudara.
Ibu pendeta di Bali ini. Ya, saya rutin melayani ke sana. Beliau melayani di sana lah. Sampai suatu hari saya datang berdua dengan istri, ibu gembala bilang, "Oh, pastor beda ya." Dia bilang, "Kalau sekarang pelayanan saya rasa hari ini lebih dahsyat," dia bilang. Karena mungkin bawa ibu gembala. Jadi orang pun merasakan ketika pelayanan itu sehati, saudara-saudara, saling mendukung. Ya, saling mendukung. Sesama keluarga saling mendukung. Saudara-saudara saling mendoakan, saling support. Jadi pelayanan itu, saudara, itu pelayanan sedaging. Ya, pelayanan sedaging. Karena mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Ya, bukan lagi dua, tetapi satu. Nah, yang keempat, saudara-saudara. Cepatnya itu sampai poin keempat, berarti tinggal 2 poin yang terakhir. Ini poin yang keempat, ya, Bapak Ibu. Pelayanan berdasarkan karunia. Berdasarkan karunia. Bapak Ibu, suatu hari saya pernah ikut satu conference, ya, di satu kota lah, satu kota. Saya ikut konferensi Alkitab di satu kota. Saya selalu merasa nih, bahwa gembala itu harus segala-galanya. Pemimpin itu harus tahu segala-galanya. Saya agak sungkan melibatkan jemaat saya waktu itu yang mereka businessman, mereka aktif segala macam. Udahlah, belajar gue yang lain lah gitu ya. Tapi kemudian di conference itu, hamba Tuhan ini saya ingat sekali namanya Andy Stanley, saudara-saudara. Andy Stanley ini gembala dari gereja North Point Community Church di Amerika. Ya, Andy Stanley. Dia bilang begini, satu kalimat yang saya juga nggak bisa lupa. Dia bilang gini, pastors atau leaders, dia bilang, leaders, you are not the smartest person on your organization. Kalimat itu tiba-tiba membuka pikiran saya. Dia bilang ini, pemimpin, Anda itu bukan orang yang paling pintar di organisasi Anda. Anda diangkat menjadi pemimpin karena mungkin Anda yang paling tua. Jadi orang hormati Anda diangkat jadi pemimpin. Atau Anda yang paling senior. Atau dalam hal gereja adalah karena Anda sarjana teologi, punya panggilan pendeta, maka Anda diangkat jadi pendeta. Tapi tidak berarti Anda menjadi orang yang paling pintar di situ. Anda punya kekurangan. Nah, kekurangan Anda adalah kesempatan bagi jemaat atau orang yang Anda pimpin untuk mempraktekkan karunia-Nya. Wah, saya pulang dari situ, saya robah, saudara-saudara. Akhirnya terbentuklah tim sampai hari ini, Bapak Ibu. Jadi gini, kadang-kadang kita dipaksa melayani di satu bidang yang bukan karunia kita. Saudara tahu nggak, saya ini pernah dipaksa jadi singer maupun worship leader, saudara-saudara, di gereja. Saya ini nggak bisa nyanyi, Bapak Ibu. Sampai hari ini suara saya sumbang. Saya sudah coba latihan, nggak bisa. Bukan panggilan saya jadi seorang penyanyi, saudara-saudara. Kalau pendeta Tony ini kan hebat sekali, Bapak kita nih. Dia bisa khotbah, dia bisa nyanyi, jadi worship leader, pemain gitar, aduh. Tiba-tiba dia bisa main gitar ya dulu waktu dia youth. Ya kan? Kalau khotbah dulu saya paksa-paksa, saya sengaja datang ibadah doa, saya nggak datang. Supaya dia yang pimpin khotbah, saudara-saudara. Ya, sampai akhirnya dia multi talent lah, hebat lah. Jadi pemimpin, jadi pemimpin tingkatan udah DKI dan nasional, saudara-saudara. Sesuatu saya nggak pernah bisa capai itu. Tapi dia bisa, saudara-saudara. Multi talent gitu. Nah, saya nggak bisa di bidang itu gitu. Iya kan? Nah, ketika kita melayani bukan di bidang kita, ada 3 yang akan menderita. Yang pertama, Tuhan yang menderita, saudara-saudara. Kenapa Tuhan menderita? Karena dia mau memberkati umatnya, tetapi berkatnya sedikit. Karena yang menyampaikan berkat melalui bidang-bidang talentanya nggak maksimal di situ. Yang kedua yang menderita adalah diri kita sendiri, karena kita nggak enjoy. Anda bisa bayangkan saya memimpin pujian, saya bukan penyanyi, saudara-saudara. Saya nggak enjoy sama sekali. Nah, kita hanya akan maksimal di bidang di mana kita dipanggil di situ. Mana kita bertalenta di situ, berkarunia di situ. Kita bisa melayani dengan maksimal, saudara-saudara, di situ. Ya kan? Karunia saya khotbah. Saya ngotot belajar khotbah, saudara-saudara. Ngomong sendiri di mobil, di rumah. Saya menghayal khotbah, saudara-saudara. Saya baca buku, saya dengerin orang khotbah. Karena saya dulu gagap. Saya belajar bisa ngomong sampai akhirnya seperti ini sekarang, Bapak Ibu. Ya lumayan jadi khotbah yang bisa lah ya, jago tapi bisa lah, saudara-saudara.
karena berproses dan saya enjoy waktu saya berbicara, waktu saya ngajar. Ya, waktu saya ngajar tuh saya enjoy, saudara-saudara. Saya jadi dosen favorit di kampus di mana saya mengajar. Bukan karena saya pintar, tetapi memang saya melatih itu berpuluh-puluh tahun saya melatih bagaimana mengajar, Bapak Ibu. Bagaimana how to bagaimana mempresentasikan sesuatu. Saya belajar. Ya, saya belajar. Jadi saya bisa enjoy gitu. Nah, kita harus melayani sesuai dengan karunia kita. Karena kalau tidak, yang menderita ketiga adalah jemaat. Harusnya mereka maksimal, tapi nggak maksimal. Anda bayangkan bagaimana menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dipimpin oleh orang yang nggak bisa nyanyi seperti saya, suaranya sumbang. Saudara-saudara, itu pasti banyak pelepasan. Setannya pun pelepasan akhirnya kalau mendengar suara saya, saudara-saudara. Jadi kita layani, ya, sesuai dengan karunia. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 sampai 11, 1 Petrus 4 ayat 8 sampai 11 dikatakan begini. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, jadi layanilah seseorang sesuai dengan karunianya, Bapak Ibu. Tajamlah di karunianya, latihlah karunianya. Saudara, latihlah karunia di mana Anda dikuatkan. Dalam gereja kadang-kadang orang rebutan untuk tampil di depan, tampil di mimbar. Mungkin di Duta Kanji enggak, di GBI Romangun saya rasa enggak ada ya, saudara-saudara ya. Tapi di banyak tempat lain orang tampil untuk ada di depan, kepengen ada di depan, rebutan untuk ada di depan, meskipun itu bukan karunianya, saudara-saudara. Beberapa orang dipaksa untuk tampil di depan, padahal itu bukan karunianya. Harusnya tidak demikian. Kita melayani di bidang di mana kita melayani. Teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan, beberapa orang dia sudah mundur dari mimbar, saudara-saudara. Ya, saya punya teman satu orang, dia bilang, saya udah gak mau khotbah lagi kok. Saya merasa panggilan saya bukan di khotbah, dia bilang begitu. Apa yang dia lakukan? Hari ini, saudara, detik ini dia ada di lapangan sepak bola, dia melatih sepak bola, di satu kampung yang isinya penuh dengan orang-orang yang beda agama di satu kota di Jawa Barat, saudara-saudara. Dia pernah tinggal 2 minggu di satu pesantren di Langitan, di Tuban, untuk melatih sepak bola. Dia masuk ke sana melatih futsal, saudara-saudara. Masuk ke pesantren. Dia bilang santrinya ada 20.000 orang. Dia masuk tinggal sana melatih sepak bola. Dia menjadi maksimal di sana. Dia punya izin pelatih itu, sertifikatnya dari KNVB Belanda. Dia dapat, saudara-saudara. Dia merasa panggilan saya di situ kok, dia bilang gitu. Ya, dia kalau disuruh khotbah dia ampun-ampun dia nggak mau. Kalau sharing-sharing kelompok masih oke lah dia bilang. Tapi kalau suruh jadi pendeta naik mimbar dia udah nggak mau. Dia menyadari panggilan dia bukan di situ. Nah, menemukan panggilan ini pun tidak gampang. Saya tahu sekali hidupnya dia. Perjuangan ini pun tidak gampang, saudara-saudara. Karena saya tahu banget hidupnya. Tidak mudah. Tapi dia menemukan sebuah kenikmatan. Dia menemukan kedamaian. Dan dia bisa maksimal di panggilannya dia. Melatih sepak bola. Saudara-saudara saya masih kampung yang mayoritas bukan tentu tidak bisa bawa kitab Injil, bisa dibakar saya. Dia masuk ke banyak komunitas-komunitas yang demikian melalui olahraga sepak bola. Dia mengajarkan tentang nilai-nilai kebenaran melalui sepak bola. Mengajarkan tentang nasionalisme melalui sepak bola, saudara-saudara. Ya. Jadi, yuk kita melayani sesuai dengan karunia kita. Dari mana kita bisa tahu kita melayani sesuai dengan karunia atau enggak? Ada beberapa tips yang bisa kasih. Pertama, konfirmasi dari Tuhan. Ya. Yang kedua, konfirmasi diri sendiri bahwa kamu enjoy ada di sini. Kamu bisa di sini, ya. Yang ketiga, menikmati pelayanan yang kita lakukan, nyaman adanya. Lalu konfirmasi dari orang atau orang yang kita layani. Oh iya ya benar, kamu memang, aduh kalau kamu pimpin pujian saya senang banget. Aduh kalau kamu yang khotbah saya senang banget, saya diberkati. Aduh kalau kakak itu jadi guru sekolah minggu, ini murid-murid senang banget gitu. Ya. Nah, yang terakhir tentunya buah-buah pelayanan. Ada nggak buahnya, saudara-saudara? Dari pelayanan kita. Maka di situ kelihatan, karena kita hanya akan berbuah maksimal di bagian di mana kita melayani. Ya, saudara-saudara ya. Oke, yang terakhir. Nah, ini juga penting, saudara, terakhir.
Setelah ini kalau boleh saya mau bersaksi sedikit Pak Tony. Karena ada Om Hani, ada Ohana, dan ada Cici Enwi, ya Cici saya nih. Lalu ini Sharon Angel Kesia Lo. Ini ada Henny nggak ada ya di sini? Itu cicinya Om Tony, itu teman kecil. Nggak ada. Ada Om Kim juga, Om Kim ada. Oke. Oh, Om Kimian. Oke. Kok Kimian ini pembina saya waktu saya remaja dulu ya. Oke, yang terakhir nih, yaitu pelayanan itu apa? Pintu gerbang. Apa maksudnya pintu gerbang? Begini saudara. Singkatnya gini. Tuhan Yesus pernah melayani satu jiwa. Perempuan berdosa di tepi sungai Samaria. Ketika dilayani, dia berubah, dia balik ke kotanya, dia menangkan satu kota. Oke, saudara, menangkan satu kota. Yang lain lagi, Tuhan Yesus naik perahu, ketiduran di perahu, badai. Sampai di ujung, dia melayani satu orang gila. Orang gila ini waras, sembuh. Orang gila ini melayani 10 kota. Dekapolis, 10 kota. Bapak Ibu, kita tidak boleh kurang menghargai satu jiwa yang kita layani. Nggak boleh. Karena jiwa itu, satu orang itu adalah sebuah pintu gerbang. Di belakangnya dia ada banyak jiwa yang bisa kita layani. Saudara, kalau saya suka kasih perumpamaan gini ya. Anda bisa bayangkan Tuhan Yesus ya saudara-saudara ya. Dia melewati badai loh, hampir mati saudara-saudara, melewati badai. Hanya untuk melayani satu jiwa. Siapa jiwa ini? Orang gila saudara-saudara. Yang nggak punya keuntungan secara ekonomi. Waktu pertama saya full time, dan orang pertama yang saya layani adalah orang meninggal. Itu orang miskin saudara-saudara. Ini bapak miskin, meninggal juga nggak ketahuan. Ditaruh di kamar belakang. Dia meninggal, yang datang melayat rombongan kami dari gereja, sekretariat gereja, lebih banyak daripada keluarga yang datang. Saudara, kalau yang meninggal orang kaya mah, pendeta rebutan layani saudara. Tapi kalau orang susah yang menderita, yang meninggal, pendeta, ya rata-rata pendeta lah, nggak semua ya, pada tutup mata saudara-saudara. Bayangkan Tuhan Yesus menempuh badai untuk melayani satu orang gila. Kalau mungkin ditanya gini, Pak Leo bisa nggak sekarang datang kemana ke Surabaya? Ongkos sendiri ya Pak? Kenapa ini ada gembel mati Pak, perlu dikubur Pak, atau gembel sakit Pak? Waduh mungkin saya bisa bilang, waduh jadwal saya padat nih sampai tahun 2025. Ya kan? Tapi Pak Leo bisa nggak sekarang ke Singapura? Rumah sakit Mount Elizabeth, ini ada konglomerat sakit Pak. Wah semua jadwal saya cancel saudara untuk melayani orang kaya ini saudara ya. Tetapi Tuhan Yesus beda loh. Dia menempuh badai. Dia terjang badai untuk melayani satu orang gila, saudara-saudara. Yang tidak memberikan keuntungan apa-apa secara ekonomi. Ya kan? Dan pelayanannya susah lagi, pelayanan pelepasan. Saudara, saya suka pelayanan pelepasan. Bukan suka hobi, bukan. Maksudnya pernah pelayanan pelepasan. Itu capeknya minta ampun. Dan menakutkan, saudara-saudara. Pernah nggak ya, Anda layani pelepasan, setannya ngamuk, kalau setannya bilang gini, tunggu pembalasan aku, katanya gitu. Kalau coba bayangin, saudara. Ngeri kan? Tanda pelepasan tuh. Tapi ini, aduh, ini orang gila, saudara-saudara, yang nggak ngasih PK apa-apa. Bayangkan Tuhan Yesus melintasi langit, saudara-saudara. Datang ke dalam dunia ini, jadi manusia, mati di kayu salib untuk melayani kita. Saudara tahu satu orang gila ini, dia melayani Dekapolis itu 10 kota, saudara-saudara. Ya, ingat, kita jangan pernah kurang menghargai satu jiwa sehina apapun dia. Saya pernah melayani WL saya, WL panggilan dulu saudara-saudara. Kita panggilan jadi WL di tempat kita. Satu orang ini kita layani. Saya ajak dia pelayanan kemana-mana karena memang suaranya bagus. Sampai suatu hari dia dilawat Tuhan dalam pelayanan saya. Anda tahu, dia bawa bapaknya datang ke gereja, mamanya, adik-adiknya, kakaknya, keponakannya, satu keluarga. Saudara-saudara, satu keluarga menjadi jemaat di gereja kami gara-gara satu orang yang saya layani. Ingat, pelayanan itu pintu gerbang, saudara-saudara. Satu jiwa itu pintu gerbang. Jangan pernah tidak menghargai atau kurang menghargai
satu jiwa, sehina apapun dia. Kita harus layani dengan segenap hati jiwa-jiwa yang Tuhan berikan kepada kita. Meskipun nggak ada keuntungan secara ekonomi. Saya tertegur dengan sebuah tulisan. Tulisan itu bilang gini, kalau kamu hanya menganggap penting orang yang satu gereja dengan kamu atau orang yang pergi ke gereja kamu, maka kamu bukan sedang melayani, kamu sedang berbisnis. Itu kata-kata menegur saya, saudara-saudara. Karena banyak jemaat saya nih, ini jemaat perkotaan, pindah gereja ke gereja besar. Ya, saudara-saudara. Tapi kalau lagi susah, yang dicari kita. Perpuluhannya ke gereja besar itu, bukan ke kita. Kenapa? Karena pendeta gereja besar itu tidak akan bisa melayani satu jemaat. Nggak mungkin, saudara-saudara. Jadi saya bilang sama istri saya, udahlah, terakhir ada pendeta, jemaat kita pindah ke satu gereja besar, lalu ada kedukaan, dia bilang gerejanya nggak bisa layani selama pandemi ini, dia cari kita. Udah saya layani. Dia udah pindah gereja tapi tetap saya layani. Lalu dia bilang istri saya, Ci, nomor rekeningnya berapa? Kita mau kasih PK. Saya bilang, Sari, jangan terima PK-nya. Pelayanan kita nggak bisa dihargai dengan sejumlah uang. Saya mau tanya Bapak Ibu, harga khotbah begini, Anda mau kasih saya PK berapa coba? Untuk khotbah satu pendeta. Nggak ada harganya, saudara-saudara. Karena khotbah ini saya hidupi. Khotbah ini hasil belajar dan perenungan saya. Lalu ini adalah firman Tuhan yang menghidupkan. Doa seorang hamba Tuhan yang Anda undang berdoa untuk rumah Anda, untuk toko Anda, berapa Anda kasih PK sama dia? Berapa harganya? Itu priceless, nggak ada harganya. Karena dia melepaskan berkat dalam diri Anda. Jadi saya belajar proyek Thank You itu di GB Romangun, saudara-saudara. Pembina saya dulu, Ciripka, ngajarin pelayanan itu korban uang, korban perasaan, proyek Thank You. Apa maksud proyek Thank You? Jadi kalau habis khotbah, terus saudara ya, habis khotbah, cuma dibilang terima kasih ya, gitu doang saudara. Itu saya praktekkan loh. Saya pelayanan ke daerah, saya nggak pernah terima PK-nya, saudara-saudara. Nggak tega saya terima PK, pendeta-pendeta daerah. Saya cuma bilang gini, Om, terima kasih buat persembahannya, saya terima amplopnya. Ini saya kembalikan ya Om ya, untuk menabur pekerjaan Tuhan di sini. Saudara-saudara, itulah ketulusan yang saya pertahankan sampai detik ini, biar Tuhan jadi saksi dalam pelayanan. Ya, nah saya mau bersaksi ya saudara-saudara, bersaksi sedikit ya. Tahun 2013, melalui seorang hamba Tuhan, Tuhan bilang sama saya, Leo dan Sari siap-siap ya, Tuhan akan pakai Leo ke daerah, ke pulau-pulau, ke desa-desa, ke kota-kota, bahkan ke bangsa-bangsa. Saya bilang kemana ya? Saya paling tahu pelayanan cuma Jawa Tengah. Saya bukan pendeta terkenal. Tapi masuk awal 2014 Tuhan ngomong di hati saya, kuat banget dia ngomong kenceng. Tahun ini kamu sudah mulai pergi-pergi. Harus mulai pergi-pergi. Saya bilang Tuhan kemana? Singkat cerita saya sekolah S2 di Petamburan. Saya pelayanan, ada teman kuliah anak Sangir. Saya pergi ke Sangir, KKR di Sangir, saudara-saudara. Terjadi lawatan Tuhan di Sangir. Lalu kami berdoa di satu bukit untuk kota Tahuna. Tahuna itu ibu kota Sangir. Kalau tahu ya, mau Hani ingat ya, ada Kak Yosias ya, pendeta Yosias saya suka diundang ya. Saya tanya beliau ada, cuma waktu saya ke sana beliau sudah meninggal karena sakit. Beliau terkenal di sana sebagai salah satu pionir GBI di sana. Ya, teman sayang saya nggak ketemu karena sudah dipanggil Tuhan duluan rupanya beliau itu. Jadi di Sangir itu saya doa buat kota Sangir dan Tuhan kasih visi buat saya untuk pergi ke 4 titik terluar Indonesia. Ya, dalam 2 tahun untuk satu tujuan kemuliaan Tuhan dinyatakan buat Indonesia. Jadi 4 titik itu adalah Miangas, titik utara Indonesia Miangas, titik selatan Indonesia itu Pulau Rote, titik barat Indonesia itu Aceh, titik timur Indonesia itu adalah Papua. Ya, Sabang sampai Merauke ya. Jadi saudara-saudara, titik pertama saya pergi ke ke Merauke. Sampai di Tugu perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, kita doa buat Indonesia di sana. Yang kedua saya berdoa untuk Pulau Rote. Pertama Rote dulu, sampai di Rote saya di Pulau Rote. Berdoa buat Indonesia, ada satu bukit doa di sana, ada naik katanya anak tangga 300. Naik ke atas, berdoa. Ya. Lalu kedua ke Merauke, saudara-saudara. Yang ketiga ini yang paling seru. Yaitu saya pergi ke Pulau Miangas.
Saya cek di Google gimana pergi ke Miangas, saudara-saudara. Saya cek di Google Earth, tulisannya Miangas, Filipina. Padahal Miangas pulau Indonesia, saudara-saudara. Dari Miangas itu memang perbatasan dengan Filipina. Saya cek, naik ferry, saudara-saudara. Ferinya 2 minggu sekali nyampe. Jadi kalau saya naik ferry ke sana, saya pulangnya 2 minggu berikutnya. Aduh, saya stres, belum ada bandara. Sekarang udah ada bandara. Dulu belum ada. Jadi saya akhirnya bisalah naik kapal, naik perahu Fuso sewa. Fuso itu perahu besar, ya. Ternyata sampai sana, saudara-saudara, saya sampai ke Talaut. Ya, Talaut itu kotanya, ibu kota namanya Melongoane. Sampai ke Talaut, dari Talaut saya naik mobil ke pelabuhan Bom Baru, habis KKR tuh. Bom Baru itu satu desa nelayan, perahunya ada di situ. Ternyata perahu besarnya nggak ada, saudara-saudara, kapal besar. Ada perahu nelayan, 1,20 meter, 1,5 meter lebarnya, sama ada penyeimbangnya gitu ya, pinggiran gitu ya. Aduh Tuhan, saya bilang kecil amat, pergi nggak ya? Akhirnya kita pergi, singkat cerita, nanti kapan-kapan kalau ketemu lebih panjang ceritanya. Saya singkat cerita, saya pergi ke sana. Sampai di sana malam-malam, saudara, itu karena udah jam 2 pagi, sekitar jam 2, jam 1, jam 2, setengah 3 gitu, teman saya pendeta Manado bangunin saya. Pastor, bangun pastor, ada apa? Aduh, dia bilang, orang Sonyanda kuat ini. Dia bilang gitu, saya sudah muntah-muntah pastor. Udah muntahnya udah asam, dia bilang gitu. Tolong turunin saya di mana aja, turunin saya di mana aja. Saya pikir, ini di tengah laut loh, gue turunin lo di mana ya enggak? Akhirnya kita ada kedap-kedip lampu, kita sandar, di pinggir, ternyata itu masih satu daratan dengan base camp kita, satu pelabuhan namanya Rainis. Dia turun di situ malam-malam. Subuh, saudara. Kami lanjut ke Miangas. Saudara tahu, saya tanya tukang perahunya, 10 jam nyampe Pak, katanya. 13 jam kita nggak sampai. Saya sampai keliling tuh 360 derajat ngelihat itu sudah nggak ada pulau sama sekali, saudara-saudara. Satu rombongan kita bilang ini, pastor, kita balik aja pastor. Kenapa sih bilang penasaran di jalan nih? Pastor ingat gak dia bilang gitu? Kita di tengah laut. Kita tuh berempat kurang lebih. Berarti ada 8 paru-paru, 8 ginjal, 4 jantung, 4 lever. Kalau kita dipotong di tengah laut, organ kita dijual. Nggak ada yang tahu nih kita dibuang ke laut ini. Akhirnya udahlah kita doa, kita balik saudara-saudara. Kita pulang. Malam-malam kita pergi sampai malam lagi tuh. Tiba-tiba teman saya teriak ombak gitu. Saya lagi tidur ayam, saya melek lihat ke kiri. Sepersekian detik itu ada putih-putih sambar kita punya perahu. Ombak basah satu perahu. Saudara, itu mereka itu pakai mesin 2. Tangkinya itu didirigen, solar didirigen, diikat di pinggiran perahu, itu hilang ke tengah laut semua. Itu malam-malam perahu kita mati total, terapung-apung di tengah laut. Itu perairan namanya perairan Nanusa, saudara-saudara, Sulawesi Utara. Out of nowhere. Waduh, deg-degan, saudara-saudara, ya, takut. Aduh, gimana ini? Saya cuma lihat kelap-kelip lampu di pinggiran. Itu ada 2. Kalau nggak bagan, ya daratan. Kalau bagan, ada nelayannya. Kita bisa minta tolong. Akhirnya kita ngedayung, saudara-saudara. Ngedayung, ternyata daratan itu. Puji Tuhannya masih satu base camp dengan daratan kita, namanya dengan base camp kita, satu daratan dengan base camp kita, namanya desa itu namanya Taturan. Orang desa itu bilang gini, so, dia sambut kita dengan ramah sekali. Dia bilang gini, Pak, sebenarnya ini kita aja nih Pak, dia bilang, orang sini nelayan Pak, nggak berani ke Miangas pakai perahu kecil kayak Bapak gini katanya. Sebenarnya dari desa kami itu, Pak, dari tempat kita ke Miangas tinggal lurus, Pak, katanya, tinggal lurus ke atas itu udah Miangas, Pak. Bapak ini kayaknya belok kanan ini. Ke kanan itu, saudara-saudara, itu Samudra Pasifik, saudara. Karena gini, ini Miangas ini kan Talaut, itu Papua tuh di bawah sini nih, Papua nih. Kalau kita lihat peta, pantas itu laut lepas tapi udah nggak kelihatan pulau sama sekali loh. Laut itu kan luas, gak ada halangan. Kalau kita lihat pulau aja dari jauh kelihatan. Kalau kita nyeberang ke Lampung aja, Selat Sunda, itu pulau kelihatan, saudara-saudara. Ini udah nggak ada pulau sama sekali. Istri saya telepon, kan dia lihat ada gunung meletus, katanya gitu. Padahal jauh, itu gunung Karakelang, saudara. Karangetan kalau nggak salah. Apa Karakelang gitu. Ya di pulau namanya Pulau Siau apa-apa gitu, jauh, saudara-saudara. Dia telepon. Rombongan kita yang nggak jadi pergi, rombongan pendoa, ibu-ibu bilang, aduh, mungkin nggak dapat signal, Bu Gem. Nggak dapat signal, karena di tengah dapat signal. Mereka nggak mau kasih tahu kalau saya juga hilang di laut itu karena nggak dapat signal. Pendoa syafaat kami
lihat penglihatan, saya terkapung-kapung di laut. Dia bilang, pastor celaka di laut, mereka doa. Ini pendoa syafaat saudara-saudara, dia doa berlutut, dia capek, disuruh, dia mau duduk, nggak boleh sama Tuhan, berlutut. Sampai jam 3 pagi kami sampai di penginapan, dia bangunin WL kita udah ketiduran. Elsa bangun Elsa, pastor sudah pulang, langsung blak dia jatuh tidur saudara-saudara. Karena udah nggak kuat lagi duduk karena disuruh berlutut sama Tuhan. Ya jadi itu bicara ketaatan saudara-saudara ya. Kemudian akhirnya kami pergi yang kedua lagi, nekat, naik kapal feri dari pelabuhannya namanya pelabuhan Salibabu saudara-saudara ya. Jadi dari Melongwane nyebrang boot ke pulau depan itu pelabuhan di situ. Ya, pelabuhan di situ. Kita tunggu semalaman nggak turun kapalnya karena ombak besar 7-8 meter. Jadi itu kapal dari Bitung Manado sampai ke Sanger balik lagi, nggak berani terusin ke Miangas. Akhirnya kami ke Aceh dulu saudara-saudara. Ke Aceh ternyata saya tahu juga ujung barat Indonesia bukan Pulau W, bukan Kota Sabang. Bukan. Itu buat turis saudara-saudara. Ada satu pulau kecil lagi di Samudra Hindia itu namanya Pulau Rondo. Rondo itu bahasa Jawanya janda. Di Pulau Rondo saudara-saudara. Jadi kami dari Banda Aceh naik kapal lagi, perahu lagi. Jadi nah ini perahu yang besar itu nih saudara, agak besar kita sewa. Sampai di Pulau Rondo nggak ada penghuninya saudara-saudara. Penghuninya tentara jaga perbatasan. Kata tentara itu, Pak, kalau Bapak 4 jam ke kanan sampai ke Thailand, Pak. Kalau ke kiri 7 jam itu ke India, Pak, katanya gitu saudara-saudara. Ada teman kita kapten kapal, dia bilang, ngapain kalian ke situ? Itu laut lepas, katanya, kapal-kapal gede. Nyampe juga saudara kita di sana, nggak ada dermaganya. Mereka pakai rakit. Saya bilang sama teman saya orang Sanger, saya bilang, Christ, ngana jangan ngaku orang Sanger anak laut. Kalau ngana nyanda bisa berenang, ambil itu rakit. Dia berenang saudara-saudara. Dia ambil rakit itu dia bawa pakai tali. Jadi dari pinggiran ke laut kapal kita karena nggak berani dekat karena karang kan ditarik pakai rakit saudara. Kita naik rakit turun ke pulau itu ya karena nggak ada pantai beneran. Kita trekking ke atas ke markas tentara itu saudara-saudara. Baru berikutnya kami pergi tahun berikutnya kami pergi ke Miangas naik feri saudara-saudara. 2 hari pergi, 2 hari pulang. 1,5 jam kami ada di Pulau Miangas untuk berdoa. Kita bilang sama kapten kapal, Cap, tolong tungguin kita mau doa. Dia tahu kita pendeta. Dia bilang, siap Bapak Pendeta, kita tunggu. 1,5 jam saudara-saudara. 2 hari pergi, 2 hari pulang. Kita sewa kamarnya anak buah kapal. AC-nya rusak, kepanasan luar biasa. Luar biasa saudara-saudara ya. Pulang lagi mendarat di Pelabuhan Lirung pelabuhannya Lirung namanya. Itu saya goyang badan saya. Saya bilang, aduh, apa gua kena stroke ya? Kok badan goyang? Ternyata kita baru sadar, saudara-saudara, 4 hari, 4 malam. Kita ada di atas kapal, goyang-goyang. Jadi turun tuh, goyang-goyang. Ya, tapi saya belajar satu hal. Ini saya belajar, saudara-saudara ya. Untuk menggenapi visi Tuhan, nomor 1 yang dibutuhkan bukan keterampilan, tapi ketaatan. Karena keterampilan dapat dipelajari sepanjang perjalanan. Tapi tanpa ketaatan, tidak akan pernah ada perjalanan sama sekali. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, Tuhan ketika kita visi untuk apapun, termasuk untuk bangun gereja, GBI Romangun Cabang Duta Keranji ini, saudara-saudara, yang dibutuhkan bukan kehebatan seorang gembala. Yang dibutuhkan bukan uang nomor 1. Yang dibutuhkan adalah ketaatan. Semuanya akan Tuhan genapi, termasuk dalam pelayanan. Demikian laporan singkat saya kepada Ohana, Om Hani, ya Kokimian, Cicenwi, dan seluruh jemaat sekalian. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Silakan Pak Gembala, saya serahkan kembali. Nggak doa dulu, Koleo. Oke, Pak Gembala doalah sekalian. Ya, terima kasih ya Koleo. Ini sebenarnya nih Koleo ini rendah hati ya. Koleo ini pembina saya ya. Jadi Koleo waktu di Romangun saya masih remaja, beliaulah pembinanya. Dan kita dapat kehormatan nih hari ini. Karena yang ngomong ini levelnya selevel dengan Pak Rubin Adi. Ya.
ketua sinode, saudara. Bisa aja lu. Jadi ketua sinodenya gereja AOC, Oikos. Oikos ya, gereja Ya, Oikos. Nah, dan beliau juga adalah salah satu gembala di gereja Oikos. Terima kasih ya Koleo ya, buat kesempatannya bisa melayani hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada hari ini kami bisa mendengar firman-Mu melalui hamba-Mu yang Tuhan telah utus ke tengah-tengah kami untuk menjadi berkat melalui setiap kebenaran yang disampaikan. Kami menerima semua benih yang terbaik ini untuk kami terus melayani dengan hati yang tulus, hati yang penuh dengan pengabdian, dan juga hati yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Di mana Tuhan tempatkan kami untuk kami mengambil bagian melayani Tuhan pada hari ini. Bagi jemaat-Mu yang belum ambil bagian dalam pelayanan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini membakar kami, sehingga kami juga terhisap, terpanggil untuk melayani, minimal adalah keluarga kami sendiri yang Tuhan telah tempatkan kami. Dan bahkan juga Tuhan pakai kami di kelompok-kelompok sel di mana kami ada untuk kami juga terlibat dalam pelayanan. Bahkan terus Tuhan mengembangkan kapasitas pelayanan kami terus melayani Tuhan di gereja, dimanapun kami berada, dan sesungguhnya hidup kami setiap hari adalah pelayanan kepada Tuhan ketika kami menjadi suami yang baik, menjadi istri, menjadi anak, menjadi orang tua yang menyenangkan hati Tuhan melalui panggilan kami masing-masing. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Leo Immanuel, yang telah menjadi berkat. Engkau berkati dalam kehidupannya ya Tuhan. Berikan kesehatan yang prima sehingga dapat terus melayani Tuhan dengan baik tanpa halangan. Bahkan juga dalam keluarganya Tuhan berkati sehingga hamba-Mu ini diberkati bersama dengan istri dan anak-anak, diberikan kasih yang penuh dengan kasih Allah keluarga ini, keharmonisan, kesatuan hati, sehingga melalui keluarga ini nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan juga dalam pelayanannya, dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan, jadi ketua sinode, Tuhan berikan hikmat dan visi agar apapun yang diperbuatnya menjadi berhasil juga dalam penggembalaan di gereja lokal. Tuhan juga terus mengembangkan kapasitas daripada gereja ini untuk terus menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu, buat hamba-Mu yang telah Tuhan utus ke tengah-tengah kami. Kami bersyukur dan menerima semua kebaikan dan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, baik, puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, kami GBI Rawamangun cabang Grand Mall, seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Leo Immanuel MTH atas pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu memberkati keluarga dan pekerjaannya. Yang kedua, Selasa tanggal 24 ada doa online jam 7.30. Dan di hari Selasa juga dilanjutkan dengan doa dan puasa. Kita akan buka puasanya di hari Rabu jam 12. Yang ketiga, ada yang keempat, hari Rabu tanggal 25 Agustus ada ibadah komsel di setiap komsel masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung di komsel, boleh menghubungi Ketua PKS yang ada. Yang kelima, persembahan dan kolekte bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh langsung ke
rekening BCA GBI Duta Kranji, atau boleh langsung menghubungi bendahara gereja, ada Ibu Trivena dan Ibu Yanti. Yang keenam, Sabtu tanggal 26 Agustus ada ibadah YOC bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak remaja dan pemuda, boleh disuruh untuk ikut di hari Sabtu jam 5 sore. Kita ada ibadah pemuda dan remaja. Dan yang ketujuh, Minggu tanggal 29 Agustus, ibadah tetap diadakan secara online. Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti secara online. Yang kedelapan, dalam minggu kemarin hari Senin ada jemaat yang berulang tahun kepada Bapak Subianto. Ada nggak Bapak Subianto? Seperti nggak ada ya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Subianto. Dan selanjutnya saya serahkan kepada pendoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah pada hari ini, untuk memuji-muji Engkau, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan oleh Bapak Leo. Kiranya Allah memberkati Bapak Leo beserta keluarganya dengan berkat-berkat yang melimpah. Dan Engkau pakai dia lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihinya dan Engkau akan senantiasa memberkati dan menyertainya. Ajar kami juga ya Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, untuk dapat melakukan firman Tuhan tersebut. Ajar kami untuk dapat mengenali apa karunia-karunia dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami dapat memaksimalkannya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk kami semua pada hari ini. Kalau mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami kesakitan, kiranya Allah Engkau jamah berikan pertolongan, kesembuhan yang sempurna bagi kami. Tuhan tolong juga memberkati di dalam segala pergumulan dan kesulitan yang kami hadapi. Ajar kami Tuhan untuk bersandar berharap padamu, percaya bahwa Engkau akan bekerja di dalam kehidupan kami dan Engkau pasti akan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami berdoa Tuhan, memohon penyertaan-Mu di dalam segala pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Biar semuanya itu boleh Engkau jadikan berhasil. Tuhan ajar kami untuk dapat mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa, ajar kami untuk makin hari makin mencintai Engkau dan hidup di dalam Engkau. Biar Tuhan Engkau proses ya Tuhan kami senantiasa. Sehingga Tuhan makin hari kami makin ya Tuhan, hidup menyerupai Engkau. Tuhan, kami mau berdoa membawa pemerintahan kami, pemerintah Indonesia, Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh jajarannya. Kiranya Allah menjaga, melindungi, memberkati. Tuhan tolong ajar mereka untuk dapat memimpin negara ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk banyak orang-orang yang mungkin merancang-rancang perkara jahat untuk menghancurkan negara kami ini. Kami bersatu hati ya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Biar Engkau tutup bungkus kami ya Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Dan biarlah ya Tuhan Indonesia boleh tetap berdiri dengan aman dan tentram. Dan Tuhan Engkau gagalkan semua rencana-rencana orang-orang jahat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan menyerahkan semua perkara ini di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan hari ini kita percaya ada Tuhan yang memberkati setiap hidup kita masing-masing. Hari ini terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga, terimalah kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan serta persekutuan yang manis hari demi hari bersama dengan Allah Roh Kudus dicurahkan, diberikan dalam kehidupan kita, dan berkat inilah yang menjadikan kita dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang kita temui di dalam kehidupan ini. Setiap kita yang menerima dan mau menjadi berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Yesus Minggu. memberkati.
Ya. Selamat hari Minggu. Sekali lagi terima kasih Pastor Leo Makasih Leo. pelayanannya. Thank you.